رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق المقدار العظيم. أما بعد، حضرة المحترمين والمكرمين, batang guru-guru panjenengan sedaya,
Al-Habib Haidar bin Shalih Maulad Tawilah selaku khatimul majelis Maulid Ta'lim Rahmatin Gusti. Mugi-mugi beliau sekeluarga senantiasa diberikan panjang umur, sehat wal afiah, berbaring umur dengan barokah fi taatillah wa taati Rasulillah. Amin ya rabbal alamin. Dumateng panjenenganipun Al-Habib Shalih bin Yahya Maulad Tawilah, panjenenganipun Al-Habib Umar Al-Kaf, Syekh Umar Al-Amudi, Ustaz Nur Khalis, Ustaz Yati. Mugi-mugi beliau-beliau sedaya senantiasa diberikan panjang umur, sehat wal afiah fi taatillah wa taati Rasulillah. Amin ya rabbal alamin. Untuk matang sedayanipun para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, para asatidzah yang sami hadir dan saya dalam hormati, dalam muliakan matang tokoh masyarakat, tokoh agama, khususipun wilayah RT 4 dan sekitaripun, wabil khusus tematang Bapak RT Bapak Uripan ingkang sampun luar biasa, ingkang selalu insyaallah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tematang sedayanipun hadirinul hadirat, para pecinta-pecinta baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimakumullah. Yang mboten kesupen dumateng sedayanipun sahabat-sahabat Banser, tim Hatra, tim Son, para sinoman rahmatin Gusti, Sri Kandi rahmatin Gusti. Mugi-mugi sedaya rencang-rencang senantiasa diberikan panjang umur, sehat wal afiah, selalu diberikan kekuatan oleh Allah zahiran wa batinan, dan mugi-mugi diberikan kebahagiaan dunia akhirat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selajengipun monggo kita sekedhi taklim tapi maudatul hasanah. Niki alhamdulillah kula panjenengan kerawuhan guru dari Hadramut, ya. Beliau adalah asatid atau guru, ya, di pondokipun Habib Umar bin Hafid, ya, Darul Mustafa. Nah, ini alhamdulillah kula jenengan oleh rezeki sing luar biasa, nggih. Kak napa nggih istilahnya mboten sedaya kita kebagian daripada kemuliaan ini tadi. Kados kala wingi dipun dawuhaken kalian guru kula panjenengan sedaya, Kiai Syakur, nggih. Beliau menyatakan nek wong ngaji niku wong sing luar biasa, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kula jenengan malam hari ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk cikal bakal orang-orang yang mulia dunia, mulia akhirat, selamat dunia, selamat akhirat. Kita dipilih oleh Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, moga kita sarangan puji syukur tentang kesanipun Allah, kanthi ucapan syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Kita selalu diberikan nikmat lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi berkah kita bersyukur kepada Allah, semua nikmat-nikmatnya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam kita sakaatur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mugi tansah kaatus pindah dumateng keluarga beliau, ahli baitipun saha sahabat-sahabatipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun dalem sadereng kita taklim nggih, dalem ngaturaken jazakumullah ahsanal jaza matur Mbah Nun sanget dumateng Bapak Uripan, nggih, selaku Bapak RT 4, nggih, Kampung Gujrit, dan sedaya warganipun ingkang luar biasa, nggih, menyelenggarakan peringatan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mboten saged balas napa-napa, namung saged ndongaaken jazakumullah ahsanal jaza. Mugi-mugi sedaya warga RT 4 beserta Pak RT nipun lan sedaya keluarga panjenengan semuanya iki selalu dirahmati dan dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala,
dan mugi-mugi sedaya warga RT 4 senantiasa diberikan panjang umur, sehat wal afiat, umuri barokah, rizkini melimpah halal barokah, putra putri ini warga ngriki sedaya ini barokahipun perayaan Maulidin Nabi, barokahnya Rasulullah, anak turunnya dijadikan anak turun yang soleh solehah. Mugi-mugi urusan-urusan dunia akhiratnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajatnya warga RT 4 dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sakit mugi warga ngriki mugi-mugi berkahipun Rasulullah semuanya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mugi-mugi akhir hayat daripada seluruh warga RT 4 ya berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkahnya kemuliaan baginda Rasul, istri warga akhir hayatnya diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salajengipun monggo kita sarengan mirengaken ta'lim utawa madhatul hasanah anu nyuwun mik malih damel terjemah maki Habib Haidar ingkang nerjemahkan keratan bahasa Arab. Gila kula kok keliru kabeh nggih. Dadi kula bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin ahli dalam. Tapi nek ini bahasa Arab niki Habib Haidar. Niki monggo sesarengan kita pirengaken taklim dari guru kita. Mugi-mugi kita sambung kalian beliau, sambung kalian Habib Umar bin Habib dan guru-guru beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah diakoni sebagai santrinya para ulama wal aulia. Amin ya rabbal alamin. Kepada beliau Al Habib Soleh bin Yahya Maulad Dawilah, waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jammal al-wujud bimilad ashraf mawlud sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alana khayra ummatin bibarakati sayyidina Muhammad. الحمد لله الذي شرفنا على غيرنا من الأمم ببركة سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على جامع المحامد الذي ما من خير إلا ودلنا عليه وما من شر إلا وحذرنا منه. اللهم صل وسلم عليه وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحابه الأطهار ومن تبعهم بإحسان يوم الدين وعنا معهم في برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi yang pertama-tama Al Habib Soleh mengucapkan salam, kemudian yang kedua beliau memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebaik-baiknya umat berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga memuji Allah yang telah menjadikan kita semuanya sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu beliau bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang manusia yang telah mengantarkan kita semuanya menuju kehidupan yang terang benderang berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengakhirinya dengan doa. يوم ميلاد النبي وشهر ميلاد النبي شرفه الله وعظمهما عن غيرهم من الأيام والأشهر. Sesungguhnya bulan dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hari dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah telah memuliakan keduanya melebihi daripada bulan-bulan dan hari-hari.
وذلك بأن الله أقسم في كتابه بيوم ميلاد النبي في موضعين من كتاب القرآن. Dan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bersumpah dengan menggunakan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran. Ada dua tempat daripada kitab Al-Quran tersebut. Wallahu la yaqsim bil Quran illa bi syai' 'azim. Sesungguhnya Allah itu tidak bersumpah menggunakan sesuatu kecuali sesuatu itu memang agung. Qala Allah fi mawdhi'in, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dua tempat, la'amruka innahum fi sakratihim ya'mahun. Ayat yang pertama yaitu la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Allah aqsam bi umr nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah menggunakan perkara-perkara di dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kama qala al-Imam At-Tabari, sebagaimana berkata Al-Imam At-Tabari, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bersumpah sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan usia dan kehidupan Nabi Muhammad SAW, sehingga orang-orang yang tidak beriman berada di dalam kerendahan mereka. Umr Nabi yabda min mata? Min yaum miladi sallallahu. Perkara kehidupan Nabi Muhammad SAW dimulai dari mana? Dimulai dari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Wallahu fi ayatin ukhra yaqul, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala yaqul wal fajr, Allah Subhanahu wa Ta'ala yaqul la aqsimu bihadzal balad. Allah yaqsim bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayat yang lain, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan negeri ini, maksudnya kota Mekah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad akan membuka kota Mekah. Qala al-mufassirun, ulama ahli tafsir berkata, aqsama, Allah bersumpah bimakanat Makkah, dengan tempat Mekah, waqtu wa anta hil wa anta mawjud fiha. Allah bersumpah dengan kota Mekah sedangkan Nabi ketika itu masih ada di kota Mekah. Wa yabda wujud an-nabi waqt milad an-nabi Muhammad, dan dimulai kehidupan Nabi itu dari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani Makkah zadat syarafan wa aqsama Allah biha liwujud an-nabi fiha. Allahumma sholli alaihi. Sesungguhnya kota Mekah itu menjadi mulia dan kemuliaannya bertambah dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah, sehingga Allah bersumpah menggunakan kota Mekah. Kullu ma ittasala bin nabi wa kullu ma kana lahu ta'alluq bin nabi syarafa wa 'azama 'inda Allah. Apapun yang bersanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan siapapun yang punya hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan dimuliakan oleh Allah. Sahabat Nabi syurifu limadha? Li'annahum ashab an-nabi. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulunya biasa, tapi kemudian menjadi sahabat Nabi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajma'ul ulama sepakat itu, anna afdal al-khalq ba'da an-nabi wal anbiya sahabat Nabi Muhammad SAW. Para ulama telah bersepakat bahwasanya manusia paling mulia setelah Nabi dan Rasul adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu afdal min ghairihim walau kanu at-tabi'in aktsaru ibadah wa aktsar dzikr, lakin as-sahaba afdal. Para sahabat itu lebih afdal, bahkan
daripada para tabi'in yang ahli ibadah. Para tabi'in yang sangat alim dan sangat banyak ahli ibadahnya masih belum bisa menandingi kemuliaan sahabat Nabi Muhammad SAW. لماذا؟ Kenapa? لأنهم أصحاب النبي بس يكفي. Karena mereka adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW. لو صحابي رأى النبي وأسلم به ومات ماشي عبادة أبدا هو أفضل من غيره ولو كانوا علماء عابدين. Para sahabat Nabi itu kumpul sama Nabi, salaman sama Nabi, didoakan Nabi, lihat Nabi setiap hari. Itu kemuliaan tidak ada yang bisa menandingi sebesar dan setinggi apapun kedudukannya wali. والأرض الذي حل بها النبي تشرفت بحلول النبي فيها. Dan tanah kota Mekah itu menjadi mulia dengan adanya Nabi Muhammad SAW. كل ما اتصل بالنبي شرف. Apa saja yang bersambung dengan Nabi dia jadi mulia. وآل النبي شرفوا لأنهم اتصلوا بالنبي. Dan keluarga Nabi juga sama, mereka mulia karena bersambung dengan Nabi Muhammad SAW. لذلك رواه في البخاري Sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis Bukhari, عندما حصل القحط في عهد سيدنا عمر في خلافة عمر بن الخطاب، قحط لم ينزل مطر. disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari, di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab pernah terjadi paceklik, tidak ada hujan, kelaparan. ذهب سيدنا عمر إلى من؟ إلى العباس بن عبد المطلب. Sayyidina Umar pergi ke rumahnya Abbas. Abbas ini pamannya Nabi. فقال فرفع يديه قال يا رب كنا نتوسل بالنبي. Kemudian Sayyidina Umar mengangkat tangannya dan berkata, wahai Allah, dulu saya bertawasul dengan Nabi, فنسقى. bertawasul di depan Nabi, lalu diturunkan hujan. والآن نتوسل بالعباس. لماذا؟ لقربه من النبي محمد. Dan sekarang ini saya bertawasul di hadapannya Abbas karena kedekatannya dengan Nabi Muhammad SAW. فسقوا. Lalu turunlah hujan. وكم حوادث حدثت أنه استسقى سيدنا عمر بالعباس عدة مرات. Dan kejadian yang ini berulang beberapa kali. Sayyidina Umar bin Khattab ketika tidak turun hujan, paceklik di Madinah, dia bertawasulnya dengan Abbas, Sayyidina Abbas. طيب الصحابة قالوا العلماء متفقين أن الأفضل من سيدنا أبو بكر وبعده عمر وبعده عثمان وبعدين علي. Padahal para sahabat semuanya sepakat bahwasanya para sahabat yang paling afdal siapa? Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Utsman, kemudian Sayyidina Ali. Tapi kenapa Sayyidina Umar kok datangnya ke Abbas? هذا فقه سيدنا عمر لأنه اتصلوا بالنبي محمد. Ini pemahaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mempunyai pemahaman karena Sayyidina Abbas ini punya ikatan sambung dengan Nabi Muhammad SAW. فنحن الآن نفرح بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan kita sekarang ini sedang bergembira dengan Nabi Muhammad SAW. بيوم ميلاد النبي وشهر ميلاد النبي. Kita berbahagia dengan bulan kelahiran Nabi dan hari kelahiran Nabi. النبي بين في صحيح مسلم مكانة يوم ميلاده صلى الله عليه وسلم. Nabi juga telah menjelaskan kedudukan kemuliaan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. النبي عمل عبادة. Nabi memperingati kelahirannya dengan ibadah. فكان يصوم يوم الاثنين. Makanya Nabi berpuasa setiap Senin. فسئل لماذا؟ Kenapa Nabi kok berpuasanya setiap hari Senin kok berpuasa? قال ذاك يوم ولدت فيه. Ketika Nabi ditanya, Nabi menjawab, dzaka yaumun wulidtu fihi, itu adalah hari saya dilahirkan di dalamnya. فالنبي جعل له خصوصية. Nabi menjadikan hari itu hari khusus. ونحن أنتم عندما تحضرون المجالس تقرؤون المولد أو تنشدون مدح للنبي، هذه علامة أنكم تحبون النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Nah, kita semuanya yang hadir di sini duduk bersolawat memuji-muji Nabi, kita ini ibadah
dengan gembira kepada Nabi Muhammad SAW, itu bukti bahwasanya kita cinta dengan Nabi Muhammad SAW. روى الإمام أحمد Al-Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan, والترمذي من حديث أنس. Imam Tirmidzi juga meriwayatkan datangnya dari sahabat Anas. أنس بن مالك قال عندما دخل النبي المدينة Ketika Nabi Muhammad memasuki kota Madinah, خرجوا جواري بنات صغار جواري من قبيلة بني النجار. keluarlah manusia keluar dari rumahnya menyambut Nabi, sampai anak-anak kecil dari kabilah Bani Najjar mereka ikut keluar menyambut. يضربن بالدف قصيدة. Anak kecil-kecil itu memukul gendang sambil berqasidah. يقول نحن جواري من بني النجار يا حبذا محمد النجار. Kami para wanita, anak-anak kecil dari kabilah Bani Najjar, أيوة يعني نحن ما شاء الله جار النبي فرحانات. ya senang karena akan menjadi tetangganya Nabi Muhammad SAW. النبي قال والله يشهد قال أتحبونني. النبي عرف من قصيدتهم أنهم يحبوه. Ya, kemudian Rasulullah tahu sebenarnya dari qasidah-qasidahnya mereka ini cinta Nabi. Lalu Nabi bertanya, apakah kalian mencintaiku? قال الله يشهد إني لأحبكم. Nah, kemudian Nabi setelah bertanya, Nabi menjawab sendiri, apakah kalian mencintai aku? Allah bersaksi bahwasanya aku mencintai kalian. كيف إنسان يمدح أحد لا يحبه؟ Bagaimana mungkin ada orang memuji seseorang sedangkan orang yang memuji itu nggak cinta? Nggak mungkin. حتى مدح النبي باللغة غير اللغة العربية. Sampai ada di antara mereka banyak yang memuji-muji dengan bahasa bukan bahasa Arab. ورد في الحديث البخاري Diriwayatkan di dalam hadis Bukhari, جاءوا جماعة من الأحباش من الحبشة. sekelompok orang dari Ethiopia, Habasyah, sekelompok orang dari Ethiopia datang kepada Nabi يوم العيد pada hari raya, دخلوا المسجد masuk ke Masjid Nabawi. وكانوا يلعبون بالحرابة ويقصدون. Mereka bermain atau berjoget bermain kayu, istilah hiraba, بالحرابة يعني أدوات الحرب. dengan alat-alat perang seperti tombak, pedang, dan joget-joget sambil megang itu. في رواية الإمام ابن ماجه قال فكانوا يزفنون يعني يرقصون. Mereka joget-joget sambil lompat-lompat, orang Ethiopia. وكانت عائشة تحضر وتنظر من خلف النبي. Sayyidah Aisyah ada di belakangnya Nabi sambil melihat orang-orang itu yang dari Ethiopia itu. النبي خلاها تحضر البرنامج الذي في المسجد. Nabi membiarkan itu padahal itu di masjid. برنامج قصائد وما شاء الله هذا فيه رقص. Nabi membiarkan itu padahal itu di masjid, tapi mereka sambil muji Nabi sambil qasidah. وهي وراء النبي. Dan Sayyidah Aisyah ada di belakang Nabi. النبي يقول لها يا عائشة. Nabi mengatakan, wahai Aisyah, اكتفيتي؟ تقول له لا. اكتفيتي يعني خلاص صدق؟ تقول له لا. Kemudian Rasulullah menoleh kepada Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, cukup ini jogetannya? Kata Sayyidah Aisyah, belum. والنبي طويل قائم تعب النبي. Dan Nabi duduk lama melihat itu. وعائشة فرحانة Dan تنظر. Sayyidah Aisyah melihat atraksi itu senang. تريد تحضر البرنامج لما ينتهي طويل. تريد تحضر البرنامج إلى أن ينتهي. Oh ya, kalau ya maka dari itu kalau ingin menyelesaikan joget-joget ini akan lama panjang. قال في رواية ابن ماجه كانوا يمدحون النبي بلغتهم بلغة الأحباش. Padahal mereka waktu itu sambil muji-muji Nabi dengan bahasa Habasyah, bahasa Ethiopia. قال في رواية ابن ماجه فكانوا يقولون محمد رجل صالح بلغتهم. Kemudian orang-orang Ethiopia mengatakan Muhammad adalah rajulun soleh, yaitu pemuda yang baik dengan bahasa Ethiopia tadi. Ini dalil bahwasanya puji Nabi itu boleh walaupun di masjid dengan gendang dan sebagainya. هذا فرح من النبي حضر هذا البرنامج. Jadi orang-orang yang
senang dengan Nabi, Nabi menyambut itu, kesenangannya itu disambut oleh Nabi. النبي يحبنا ويحب كل من يفرح به. Nabi itu cinta dengan kita dan mencintai semua yang cinta sama Nabi. اسمعوا لهذا الحديث العظيم الذي رواه الإمام الترمذي. Ada hadis yang agung yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. قالت عائشة Aisyah mengatakan, رواية لما النبي لما استأنس النبي يعني فرح كان في وقت مستأنس النبي. pada suatu saat Nabi itu tampak wajahnya bergembira. فقالت له يا عائشة يا رسول الله ادعو الله لي. Kemudian Sayyidah Aisyah datang, ya Rasulullah doakan saya. قال النبي اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. Kemudian Sayyidah Aisyah minta doa, kemudian didoakan sama Nabi, Allahumma ighfir li Aisyah, ya Allah ampunkanlah semua dosa Aisyah, ma qaddamat wa ma akharat, dosa-dosa yang lalu dan dosa yang akan datang, ma asarrat wa ma azharat wa ma asarrat, dosa-dosa yang tampak dan dosa-dosa yang tidak tampak. Farahat Aisyah, Sayyidah Aisyah senang sekali dengan doa itu. Sagata ra'suha fi hijr Nabi min farah. Senang sekali Sayyidah Aisyah sampai Sayyidah Aisyah itu meletakkan wajahnya di pahanya Nabi Muhammad SAW. Faqala laha Nabi ya Aisyah. Nabi mengatakan, wahai Aisyah, asarurti farahti? Apakah kamu bahagia dengan doa saya tadi? Qal na'am, kaifa la asar bihadha ad-du'a al-'azim? Kata Sayyidah Aisyah, iya, bagaimana orang enggak suka dengan doa yang sebesar itu? Qal fi hadha al-hadits as-sahih. Qala an-nabi wallah qasam wallah innaha la da'wati li ummati fi kulli salat. Lalu Rasulullah SAW berkata, demi Allah wahai Aisyah, itu adalah doaku setiap selesai sholat untuk umatku. Masya Allah, fi kulli salat yad'u lana. Masya Allah, Nabi setiap sholat itu mendoakan kita. Anta الآن لو جيت عند واحد قلت له ادعي لي بيدعو لك مرة مرتين بعدين بينسى كل صلاة ما شاء الله. Kalau kita dimintai doa sama orang, paling ya kita doakan sekali dua kali saja. Tapi Rasulullah ini mendoakannya itu setiap selesai sholat. نحن قد نغفل عن النبي بعض الوقت لكن النبي في كل صلاة ونحن لا نغفل عنه يدعو لنا في كل صلاة. Kita kadang-kadang ingat Nabi, senang sama Nabi, tapi ada saatnya kita lupa sama Nabi. Tapi Nabi nggak pernah lupa dengan kita, bahkan didoakan setiap selesai sholat. يعني هذا الذي نعمله قليل في حق النبي. Dibanding cintanya Nabi ke kita, cinta kita ke Nabi itu istilahnya kecil dibanding cintanya Nabi ke kita. Cintanya Nabi lebih besar. Salawat al-fara'id, salawat at-tahajjud, salawat as-sunan fi kulli salah. Ada dalam hadis sahih. Di dalam hadis sahih yang lain Nabi mendoakan kita itu setiap sholat 5 waktu, setiap sholat sunnah, setiap sholat malam. كيف لا نحب النبي؟ Bagaimana kita nggak cinta dengan orang yang seperti itu? كيف لا نكثر على الصلاة على النبي؟ Bagaimana kita nggak memperbanyak sholawat kepadanya? الصحابة كانوا يحبون النبي محبة كبيرة. Sahabat itu cintanya sama Nabi itu dengan cinta yang sangat besar. روى الإمام البيهقي Imam Baihaqi من حديث meriwayatkan حسن di dalam hadis yang hasan, جاء رجل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم datang pemuda kepada Nabi Muhammad SAW. فقال يا رسول الله Pemuda itu berkata, ya Rasulullah, إنه قد يأتيني وقت ya Rasulullah, kadang datang pada saya itu satu waktu, أظن saya menduga إن لم أراك أموت. kalau saya nggak melihat kamu ini rasanya kayak pengen mati. يعني إذا ما رأيتك بموت في الدنيا خلاص. Maksudnya kalau aku nggak lihat panjenengan, saya lebih baik nggak hidup saja di dunia. إيش من حب هذا؟ Itu cintanya sahabat. يعني حب إذا ما رأيت المحبوب يموت. Orang yang cinta sekali, jika tidak melihat yang dicintainya, dia akan mati. فبكى هذا الرجل. Lalu pemuda ini menangis di hadapan Nabi. النبي تفكر لماذا يبكي؟ فقال ايوه وهو يأتي دائما للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan dia selalu datang kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi mengatakan, kenapa kamu kok menangis? لأنه يتفكر في الآخرة يخاف أنه لا يرى النبي.
Katanya, iya karena saya kepikiran akhirat, saya takut di akhirat nggak ketemu Nabi. فأنزلت الله آيات قرآنية أنزل الله القرآن Lalu Allah menurunkan ayat Al-Quran. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيق. Kemudian ketika pemuda ini mengatakan seperti itu, lalu turunlah ayat Al-Quran, wa man yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang nurut kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Niscaya orang yang nurut kepada Allah dan Rasulnya, dia akan berkumpul bersama para nabi semuanya, para siddiqin, para syuhada, para solihin, maka itulah sebaik-baiknya perkumpulan. Allah fi hadhihi al-ayah lam yadhkur na'im al-jannah, dzakar akbar na'im. Ayat ini Allah menjawab pemuda tadi itu untuk kumpul nabi dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah tidak menyebutkan nikmat surga, tidak menyebutkan nikmat surga, tapi Allah menyebutkan nikmat yang lebih besar dari nikmat surga, yaitu kumpul dengan Nabi. فنحن فين شوقنا للنبي؟ أين شوقنا للنبي؟ Maka bagaimana kita nggak kangen dengan Nabi? الآن مر كم من ربيع؟ Sekarang telah berjalan berapa hari dari bulan Rabiul أكثر Awal? من نص مر. Mungkin lebih dari separuh. من رأى النبي محمد؟ Siapa yang sudah mimpi Nabi Muhammad SAW? يعني علامة الشوق قليل. Itu alamatnya kangen. Nah, itu alamatnya kangen. فلذلك نشتاق إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Maka dari itu mari kita kangenkan diri kita kepada Nabi Muhammad SAW ونسعى في اتباع النبي. dan berusaha mengikuti sunnah Nabi. رواه البخاري Diriwayatkan oleh Imam Bukhari من حديث عبد الرحمن dari بن hadisnya, زيد datangnya dari Abdurrahman bin Zaid. قال أتينا إلى حذيفة بن اليمان Saya datang kepada Hudzaifah. من زيد مع جماعة. Zaid ini datang bersama sekelompok orang. فقالوا يا حذيفة Wahai Hudzaifah, دلنا على رجل أكثر اتباعا سمتا وهديا ودلالة برسول الله. من؟ kemudian bertanya ini Zaid kepada Hudzaifah, wahai Hudzaifah, tunjukkan kepada saya seorang manusia yang paling cinta sama Nabi, paling ngikuti Nabi, dan paling dekat dengan Nabi. لماذا؟ قال حتى نتبعه. Kenapa kok kamu cari orang yang seperti itu? Iya, supaya saya melihat orangnya, kemudian saya ingin mengikuti jejaknya. قال حذيفة من لا أعلم أكثر سمتا وهديا برسول الله من عبد أي عبد الله بن مسعود. Saya belum pernah lihat orang yang sangat mengikuti Nabi di dalam perilakunya dan dalam gerak-geriknya melebihi sahabat Abdullah bin Mas'ud. يعني كانوا يفكرون من أكثر اتباع للنبي يذهبوا يقتدوا به. Sampai sahabat Abdullah bin Mas'ud itu mikir, di mana Nabi jalan, di situ dia jalan, di mana Nabi melangkah, di situ dia melangkah. نحن الآن نشوف من أكثر اتباع للنبي من العلماء وغيرهم. Maka dari itu kita melihat kepada para ulama, bagaimana mereka berjalan, bagaimana mereka berperilaku, lalu kita tiru. سيدنا العالم الكبير الإمام مالك إمام المذهب، إمام مالك بن أنس. Imam Malik bin Anas, إمام المذهب، إمام مذهب المالكي. هذا الإمام كان أكثر اتباعا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Oh iya, saya nggak dengar tadi. Oh, Imam Malik bin Anas ini adalah imam yang paling banyak sekali mengikuti Nabi Muhammad SAW. يقول فجاء إليه عبد الله بن وهب المصري، جاء من مصر. Datang seorang pemuda
Abdullah datang dari Mesir. بن وهب Abdullah bin Wahab. قال جلست مع الإمام مالك 20 سنة. Saya duduk bersama Imam Malik 20 tahun. إيش تتعلم؟ قال 20 سنة 19 سنة أتعلم من أخلاقه وعمله لأنه متبع للنبي وسنة واحد تعلمت العلم. Abdullah bin Wahab ini mengatakan saya belajar sama Imam Malik itu 20 tahun. Tapi 19 tahun saya belajar adabnya, cara berperilakunya, karena saya tahu orang yang paling banyak mengikuti Nabi saat itu adalah Imam Malik. 1 tahun saja saya belajar ilmu, 19 tahun belajar adab dan akhlak, 1 tahunnya belajar ilmu. فهذا الذي نفكر فيه يرتفع الإنسان بالمتابعة للنبي محمد. Nah, itu yang dia pikir, karena makomnya akan diangkat oleh Allah dengan mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. أنتم طولنا أنتم في مجلس مبارك. Nah, alhamdulillah panjenengan berada di majelis yang penuh berkah. يغفر به الذنوب. Di tempat seperti ini dosa diampuni. تقضى به الحاجات. Di tempat seperti ini hajat-hajat dikabulkan oleh Allah. يعني الله الآن ينظر إلى قلوبكم. Allah Subhanahu wa taala sekarang ini melihat kepada hati kita semua. كل من أخلص بالدعاء في حاجاته يقضيها الله سبحانه وتعالى. Siapa saja yang hari ini dia ikhlas dengan hatinya minta sama Allah, Allah penuhi hajatnya. نسأل من الله أن يقضي جميع الحاجات. Semoga Allah mengabulkan semua hajat ويغفر ذنوبنا. dan mengampunkan semua dosa. ويعطينا مطلوبنا. Dan Allah memberikan apa yang kita minta, بارك في أرزاقنا. baik dari segi rezeki, بارك في أولادنا. dari anak-anak soleh, وبارك في أعمارنا. keberkahan umur. إن شاء الله يجعلنا صالحين مصلحين. Insya Allah Allah menjadikan kita semuanya orang baik, طول العمر والاستقامة. panjang umur, istiqomah insya Allah. إن شاء الله يزيد الخير والبركة في هذه البلدة. Insya Allah Allah mudah-mudahan menambah kebaikan dan keberkahan di negeri ini. إن شاء الله يشرف عيوننا كلنا برؤية النبي محمد. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kemuliaan oleh Allah, mata kita bisa memandang Nabi Muhammad dalam mimpi kita. ويسهل لنا ولكم Allah mudahkan kita dan kalian حج semua بيت الله الحرام وزيارة نبينا محمد. itu berangkat haji dan ziarah Nabi Muhammad. قولوا آمين يستجب الله دعاءكم. Ucapkanlah amin, semoga Allah mengabulkan doa ini. إن شاء الله يسهل لنا زيارة نبينا محمد. Allahumma shalli alaihi. Semoga Allah memudahkan kita ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا آمين. واكشف كروبنا اعطينا مطلوبنا انظر الينا حول حالنا وحال المسلمين الى احسن حال. اللهم اعطيهم بارك في هذا المجلس ومؤسس هذا المجلس والحاضرين جميعا يا رب العالمين. واغفر ذنوبنا واجعل لنا مدد من سيدنا محمد واحشرنا في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم وآله منكم. Jazakumullah hasanah jazak atas ilmu pun dari Mu'idhatul Hasanah. Semoga beliau senantiasa diberikan panjang umur, sehat wal afiyah, dan diberkati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sekedik kula jublek, sekedik kula jublek. Siapapun itu orangnya, ketika dia di dalam hatinya ada ketergantungan dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut akan mulia dunia, mulia akhirat. Ya, siapapun itu orangnya yang di dalam hatinya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mesti mulia dunia, mulia akhirat. Ini semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang mulia dunia, mulia akhirat. Ini ada cerita didik, ya didik sahabat. Niki wonten namine sahabat Ukasah. Niki beliau waktu itu non sewu niki ceritanya waktu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kondisinya sudah mulai sakit, beliau khutbah kepada para sahabat,
wahai sahabatku, di antara kalian adakah yang punya apa namanya kisos, istilahnya apa, tanggungan, apa hak apapun yang pernah aku sakiti atau aku apakan ambil hak kalian, minta sekarang. Kayak nyuwun. Waktu itu wonten sahabat semuanya tertunduk, wonten satu pun walaupun nun sewu kula jenengan semisal Pak kita niki wau ditutup dengan Kanjeng Nabi, kira-kira badhe bales napa mboten? Mboten, mesti ikhlas. Kenapa? Karena ada mahabbah di dalam hatinya. Dan semua sahabat pun ridho niku. Ridho, nggih. Dan iku Rasulullah pun dalam kondisi sing agak-agak berat, nggih. Nah, waktu niku ada satu sahabat sing ngacungno tangane. Terus niku nggih geger sampai ten kathah sahabat itu geger kabeh. Ngacung. Ana ya Rasulullah. Sampean. Nggih Kanjeng Nabi. Hak apa yang harus aku berikan kepada sampean? Beliau mengatakan, kula nate jenengan gebuk Kanjeng Nabi. Ya wis, ngoten. Saiki nek memang sampean kepingin mengambil hak itu, ya wis kebuken aku. Langsung para sahabat langsung geger, terutama para sahabat Abu Bakar, sahabat Umar sampai Sayyidina Ali. Jadi beliau, pun Kanjeng Nabi, kita saja yang dikepuk, kita saja yang dipukul oleh Ukasah, kita saja, jangan jenengan, kita saja, kita rela, kita ridho. Dawuh pun Kanjeng Nabi, ndak, biarin, iki hakku ambil Ukasah, biar Ukasah membalas apa yang pernah aku lakukan kepada dia. Wah, sahabat pun, waduh, masuk Kanjeng Nabi dikepuk temenan deh. Ya, Ukasah maju, akhirnya sahabat Ukasah maju. Wis saiki gepuken iki tongkate. Ngapunten Kanjeng Nabi. Wekdal kula jenengan gepuk waktu itu di dalam peperangan nggih. Jane Kanjeng Nabi mboten gebuk, gak sengaja kekepuk nggih. Waktu perang iki gak sengaja kekepuk punggungnya. Ketika itu Rasulullah matur, ya wis gepuken. Nah, sahabat Ukasah matur ngeten, ya Rasul, ngapunten. Wekdal kula jenengan gebuk waktu niku terkena tongkat panjenengan, waktu itu saya tidak memakai baju. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngoten. Nggih pun. Akhirnya disitulah pertama kali semua sahabat melihat badan indahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi coba baju, hadirin, itu lepas bajunya. Waktu dilepas, tongkatnya diparingaken. Niku kabeh sahabat nangis, geru-geru, ya Allah, tegomen iki sahabat Al-Kasah. Tegomen kate ngebuk Kanjeng Nabi, ya Allah. Nangis kabeh sahabat, ya Allah, kok tegomen kate ngebuk Kanjeng dalam kondisi beliau sakit. Akhirnya diangkat pentungan niki wau, langsung gebuk akan ngeten niki, ternyata mboten digebuk, hadirin. Jasadnya Rasulullah semuanya dicium oleh Ukasah dipeluk. Wah, engkau diampuni ya Rasulullah. Kapan malih kau sakit ngambung jasad panjenengan? Allahumma sholli ala Muhammad. Itu begitu cintanya sahabat kepada Rasulullah. Atas ngoten niku. Sampai kepingin jasadnya, kulitnya bersentuhan dengan kulitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tambahan didik maneh. Iki sahabat Bilal. Beliau adalah tukang adzane Kanjeng Nabi. Waktu niku Rasulullah sampun wafat, Rasulullah sampun wafat dan beliau sudah bersumpah, aku nggak bakal adzan maneh. Kenapa? Karena Rasulullah sampun wafat dan beliau berjanji tidak akan adzan lagi. Kenapa? Tidak mampu, saking rindunya, saking kangennya, saking mahabbahnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan waktu Rasulullah wafat ini akeh sahabat sing musuh istilah kayak stres, saking cintanya sampai gini, ya Allah, butakan mata saya ya Allah, kenapa? Karena nggak ada yang pantas kami lihat. Kanjeng Nabi pun wafat, wis gak ono sing pantas didelok maneh, ya Allah, butakan mata saya.
Terus wonten sing ya Allah kula mirengaken suwatane Kanjeng Nabi begitu indahnya, sakniki napa tuliken telinga saya. Kenapa? Karena Rasulullah sudah wafat. Jadi kata sing macem-macem termasuk Sayyidina Bilal itu tadi. Dan akhirnya suatu hari ya, pun berapa tahun ya, Rasulullah wafat, dan ini sahabat Bilal waktu itu kembali ke Makkah ya. Kembali ke Makkah, dilala kepanggih kali para sahabat-sahabat yang lain. Akhirnya sahabat-sahabat niki termasuk Sayyidina Abu Bakar ya. Sahabat-sahabat yang lain niki matur, Bilal kita kangen dengan azan panjenengan Bilal. Waduh ngapunten, Kanjeng Nabi pun boten wonten. Duh, enggak apa-apa karena suara jenengan ini khas, kita kangen masa-masa itu. Beliau tidak mampu boten. Kula riyen azan niku sing ngongkon Kanjeng Nabi. Jadi sahabat siapapun merayu tidak bisa. Akhirnya ngengken Sayyidina Hasan kali Sayyidina Husain rayuan Bilal cai azan. Akhirnya dirayu sahabat Bilal. Bilal jenengan gak ngerti ya, kita itu adalah cucu kesayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mosok nek kita ini yang minta, mosok gak jenengan kabulkan. Akhirnya tengeriku Sayyidina Bilal mikir-mikir hatinya, iki gak tak yoni, iki putune Kanjeng Nabi, kesayangannya Rasulullah, tak yoni iki aku iki gak kuat nahan rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya yes ya pun kula tak azan. Waktu azan itu subhanallah sak Mekah gemuruh, Kanjeng Nabi hidup kembali, Kanjeng Nabi hidup kembali, dikinten urip maneh. Kenapa? Suwantene Sayyidina Bilal dikumandangkan kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung sak moten kathah yang gemeruduk kabeh. Ya Allah, Bilal, wah kangen saking kangen semua sahabat kangen kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Bilal adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah ketika ke kalimat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, dan yang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lah iki biasa sahabat Bilal malah ngaman teng mriku wonten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau malah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, malah mboten langsung semaput. Napa? Nahan saking kangene kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi saking napa saking kangene ketika asyhadu anna Muhammad, akhirnya napa adzan gak tutup. Setiap kali mengucapkan asyhadu anna nangis semaput. Asyhadu anna semaput tak kuat. Kenapa? Karena saking rindunya, kangennya, mahabbahnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya ya, yang kita harapkan tak lain di dalam hati kita penuh dengan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita kepingin, kita tidak ada yang ngomong istilahnya keinginan apa sih di dunia ini yang membuat kita bahagia, kecuali hanya kita kepingin dekat saja dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dawuh beliau tadi, ya, ketika Sayyidah Aisyah meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah doakan saya ya Rasulullah. Itu doa nabi Kanjeng Nabi, ya Allah mugi-mugi dosane Sayyidah Aisyah dengan ngapunten, ya. Dosa yang telah lalu, dosa yang akan datang, dosa yang nampak dan tidak nampak, ampuni semua ya Allah untuk Aisyah. Sayyidah Aisyah didongakno di sepuro dosa kados ngoten niku sing donga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunga ndak karu-karuan, ya Allah matur suwun Kanjeng Nabi, saking bunga saking jeblok teng pangkuane Kanjeng Nabi. Ya Allah matur suwun Kanjeng Nabi. Bunga teman. Kanjeng Nabi tanglet. Aisyah, sampeyan seneng gak tak dongakno iku mah? Wah, ya napa mboten seneng Kanjeng Nabi, itu doa yang sangat istimewa bagi saya Kanjeng, seneng kula. Dawuhipun Kanjeng Nabi, ya iku donga sing penting tak dongakno umatku. Jadi doa yang aku mintakan kepada Allah setiap kali sholat, aku mohon kepada Allah untuk diampuni semua dosa-dosa umatku. Masuk kula jenengan tak cinta di Kanjeng Nabi. Rasulullah dulu belum ada kita sudah didoakan oleh Rasulullah diampuni dosa-dosa kita tiap sholatnya Rasulullah.
dosa yang nampak dari kita sing maksiat turut bahan itu kabeh ditungak sampai Kanjeng Nabi yang kita tersimpan pun semua didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Harusnya kita berterima kasih kepada Rasulullah, sudah cinta duluan kepada kita hadirin ya. Jadi awak itu ayo saiki wis lalekno sing sembarang kali wis. Ayo kita istiqomahi majelis ya. Istiqomah majelis ini, ayo kita istiqomahi di malam ahadnya atau mungkin majelis-majelis yang lain, pokoknya majelis maulid jangan hadir. Disitulah kita menambah nyambung kerinduan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kita merasa berterima kasih ya Rasulullah, kita belum ada jenazah sudah memaafkan nyuwunaken ngapunten Gusti Allah. Ternyata itu adalah doa yang setiap hari Kanjeng Nabi mendoakan kita. Mugi-mugi kula jenengan termasuk umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW sing angsal syafaati Kanjeng Nabi. Kita semuanya termasuk umat yang termasuk diakui umatnya Nabi Muhammad SAW. Ini termasuk orang-orang yang bahagia dunia, bahagia akhirat, selamat dunia, selamat akhirat, dan semoga kita memohon wasilah kemuliaan malam hari ini, kerauhan guru-guru kita, kemuliaan daripada majelis ini, kemuliaan daripada baginda Rasul. Semoga Allah membersihkan hati kita dari semua penyakit-penyakitnya. Semoga Allah membersihkan sifat-sifat yang kurang baik di dalam hati kita dan menggantinya penuh dengan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga lisan kita oleh Allah dijadikan lisan yang selalu membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Sampai akhir hayat kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, sampai akhir hayat kita ruh kata dicabut tetap sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad sampai akhir hayat kita. Ojo sampai pedot lisan mengucapkan sholawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Akan hadirin, monggo kita semangat ya. Alhamdulillah kita tadi mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa. Mugi-mugi mawon kita semuanya dikumpulkan malam hari ini, semuanya tanpa terkecuali. Perkumpulan malam hari ini adalah perkumpulan kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kekasih agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi khususnya Pak RT dan warga RT 4 mugi-mugi sedaya kecipratan barokahipun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat dunia, selamat akhirat, hajat-hajatnya dikabulkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kita semuanya yang hadir diberikan panjang umur, sehat wal afiah, umuri barokah, rezekinya melimpah halal barokah, anak turun soleh solehah. Mugi-mugi akhir hayat wafat dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin, sadurunge kita tutup niki wonten pengumuman sekedhik untuk jadwal besok di hari Rabu tanggal 10 September tanggal 10 2025 niki bertempat datang dalemipun Bapak Darto RT 8 RW 3 Uro Asri Katon Kadhe Ngaler teng wingi pondok dalam suwun sedayane. Ayo sing boten lan napa-napa, sing gak ulah-ulah, sing nganggur ayo napa golek syafaate Kanjeng Nabi. Kita menumbuhkan rasa rindu kita kepada Nabi Muhammad. Ketemu Kanjeng Nabi di majelis yang seperti ini, Rasulullah hadir di tempat kita, dan disinilah kerinduan kita akan terobati. Monggo sedayane rawuh datang dalemipun Bapak Darto, mugi-mugi sedaya hadirin wal hadirat panjang umur sehat wal afiah dan tidak dengan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun monggo kita tutup kalian talqin zikir panjenengan dari Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan.
لا إله إلا الله كل المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان تملك علينا من إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رجال المسلمين وليس نرجو سواك إليك إلهي لنا قبل
Taruh. Angel wae yo. Kowe yo. Gimana angel? Tak kira mau enak aja ini. Amin. Ambil ya. Ya Prabuna, amin. Kabar hiji yo. Kalau di mana jupuk ini ki yo? Actually, angel di mana? Kacang hijau. Apa nih? Ya. Belum, ya Pak. Pun. Ampun. Oke. Kau boleh gawa Pak? Mana? Kau boleh gawa lu. Pun just nih ayo.